menyembahmu penuhi kasih-Mu. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus,
ambil 1-2 menit untuk berdoa pada Tuhan. Apapun yang ada dalam isi hatimu, berdoalah pada Tuhan. Ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Let's just pray in 1-2 minutes. Take this time to come to God. Take this time to come to God. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Yes, Lord. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you.
Yesus, seperti Kau Yesus. Tiada yang seperti Kau Yesus. Sungguh kami mau mengasihi Engkau Yesus. We declare that you are the one true God in our life, Lord. Kami mendeklarasikan Tuhan, Kau adalah Allah satu-satunya yang hidup dalam hidup kami, Yesus. Bawalah hidup kami, Tuhan, untuk menjadi serupa, segambar dengan apa yang Kau inginkan, Tuhan. Let your will be done in our life as it is in heaven, Lord Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau terus, Tuhan. Oh yes, Lord, yes, Lord. Kau ku sembah, yes. Kau ku sembah, yes. Yes, Lord. Kau ku sembah, Kau ku Boleh masih dalam kondisi memejamkan mata. Saya mau bacakan Mazmur 36 ayat 6, 8, 9, 10, dan 11. Di Mazmur 36 ini menggambarkan tentang kasih Tuhan yang gak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Di
dituliskan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia, Anda dan saya berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka menyenangkan dirinya, mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Akan ada sungai-sungai kesenangan yang akan kita minum bersama-sama hari ini. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Boleh saya katakan bahwa kasih Tuhan itu gak ada batasnya. Kasih Tuhan gak ada batasnya. Kasih Tuhan gak ada batasnya. Dan saya mau ajak untuk hari ini kita bergantung kepada kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Karena di dalam kasih Tuhan akan kita minum bersama-sama dari sungai kesukaan. Let's get a little bit deeper dalam penyembahan hari ini. Stevie, can you sing that last song once again? Kita akan nyanyikan lagu terakhir itu tadi sekali lagi. Saya mau ajak untuk sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita katakan, Tuhan, dalam segala musim, dalam segala situasi, kami memilih untuk dekat kepada Engkau. Kami memilih untuk menyembah Engkau. Kami memilih untuk berada di dalam bawah kaki-Mu, Tuhan. Hari ini, as we sing, Kau ku sembah. This is our song. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Lebih dari segalanya.
one like you. Gak ada kasih yang seperti kasih Tuhan. There is no one like our God. There is no one like our Father in heaven. Hari ini kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu karena kesetiaan-Mu yang gak ada batasnya, yang gak ada ujungnya. Dan aku berdoa Tuhan saat ini, Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, biar kasih-Mu selalu yang memenuhi hati kami. Dan aku berdoa Tuhan saat ini berikan kami telinga untuk mendengar akan firman-Mu, hati untuk menerima akan firman-Mu, dan kaki untuk menjalankan apa yang Kau mau kami jalankan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami siap menerima firman-Mu. Yang diberkati katakan amin. Boleh duduk for a while. Boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan yang baik banget. Thank you Steffi and Lucky for leading us in worship. Juga boleh beri terima kasih buat mereka-mereka yang datang ke sini jam 2 just to prepare all of this for you guys. And wah, kalau boleh sih mendingan nyanyi lagi ya, cuman kasihan Pastor Yohanes Kusika udah siapin khotbah buat kita semua. Hari ini kita akan dilayani oleh teman saya, teman curhat juga, Pastor Yohanes Kusika. Dia adalah discipleship pastor dari IFGF Bandung dan dia juga VP dari Asia Region. So without further ado, saya mau untuk kita semua buka hati, buka pikiran kita untuk kita bisa mendengar firman ini. Pastor Yo nggak ada di sini ya, tiba-tiba dia muncul, enggak muncul dengan hologram juga enggak. Kita pakai teknologi namanya sudah pre-recorded. But I believe something like this, kalau memang sudah di pre-recorded, message-nya mungkin sudah direkam, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan berbicara. Dan hari ini izinkan Roh Kudus yang berbicara melalui apa yang dikatakan oleh Pastor Yo dengan firman yang akan dia sampaikan, dan saya percaya Anda semua akan diberkati. So once again, enjoy the sermon. I know you guys will be blessed. So Pastor Yo, boleh beri tepuk tangan buat Pastor Yo as he's about to preach. Hi church. Selamat sore untuk yang ada di Singapura dan ada di Fort Canning. Saya sungguh senang sekali untuk bisa ada di tengah-tengah saudara semua. Dan masih di tema kita Living in Freedom di minggu yang terakhir sebelum kita ganti tema. Dan pertama-tama saya mau terima kasih untuk Pastor Josh, juga untuk semua leaders di IFGF Singapura untuk memberikan saya kesempatan meminjamkan mimbar untuk saya supaya saya bisa share di sana. My utmost gratitude for all you guys. Juga ada salam dari Pastor Semi Hartanto dari Bandung, gembala saya di sini. Untuk yang belum kenal saya, nama saya Yohanes Kusika. Ini adalah foto saya bersama dengan keluarga. Rika, istri saya, dan Amy, anak saya baru 1 tahun 9 bulan. Dan kami bertiga melayani sebagai discipleship pastor di IFGF Bandung. Dan saya juga adalah VP dari Region 4, yaitu yang membawahi Southeast Asia dan Arab countries. Dan saya sungguh senang untuk bisa ada di hadapan saudara semua. Pada sore hari ini, saya punya sebuah perikop yang ingin saya ceritakan untuk mengawali khotbah saya sore hari ini, yaitu dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19, yaitu cerita tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Menurut kalian, murid-muridku, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, you are Petros, and upon this Petra, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan mari kita sebentar berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan apa yang kami dengar, dan kami berdoa supaya kami mendapatkan revelation, pewahyuan dari apa yang akan kami dengar hari ini. Jadikan kami telinga seorang murid, jadikan kami murid-murid yang baik, supaya kami bisa betul-betul mendapatkan sesuatu dan kemudian mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus semua orang yang percaya bilang amin. Hari ini judul khotbah saya adalah Who do you say I am? Who do you say I am? Banyak orang bisa nebak. Yesus sengaja dia tanya, menurut kamu, menurut orang-orang banyak, itu siapa? Saya itu siapa? Lalu kemudian Yesus sengaja kasih sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, orang-orang yang sudah spend waktu sama dia kurang lebih 2 tahun dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Seharusnya harapan dia dalam 2 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya, melihat dia melakukan segala sesuatu, melihat dia melakukan begitu banyak mukjizat, pelayanan, seharusnya murid-muridnya tahu. Tetapi dia sengaja tanya, ketika Simon Petrus kemudian menjawab, Tuhan Yesus bilang bahwa itu bukan datang dari daging, bukan dari kamu. Itu datang karena Allah. Itu datang karena Bapakku. Put the things on your heart. Taruh itu dalam hati kamu. Itu sebabnya kamu bisa bilang begitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu punya Roh Kudus, yang pertama. Yang kedua yang kita bisa ambil kesimpulan adalah artinya Yesus ingin supaya kita semua membuka hati, supaya Roh Kudus bekerja, supaya kita tahu Yesus itu siapa. Sebab by flesh, dengan daging kita ini nggak bisa tahu dan nggak bisa ngerti Yesus itu siapa. Saya ulangi. Kalau dengan daging kita ini sering gak ngerti, sering gak dapet siapa gambaran Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita perlu buat cari siapa Yesus itu bagi kita sebetulnya. Dari pembacaan perikop tadi, ada banyak sekali kita tahu cerita ini, semua orang percaya, semua orang Kristen, kalau saudara sudah jadi orang Kristen cukup lama, seharusnya saudara tahu cerita ini. Dan banyak sekali yang kemudian kita dengar tentang Petrus sebagai dasar dari gereja, sebagai peletak batu pertama atau peletak awal-awal dari gereja mula-mula. Tetapi saya hari ini gak bahas itu. Saya hari ini mau bahas sesuatu yang saya dapatkan khusus waktu saya berdoa untuk IFJF Singapura. Waktu saya berdoa untuk Bapak, Ibu, untuk saudara semua yang ada di Fort Canning atau dimanapun yang sedang menyaksikan online lewat Instagram Live. Pengenalan pada Yesus akan membawa kita pada pemahaman akan panggilan dan kuasa. Kalau kita kenal siapa Yesus itu untuk hidup kita, itu akan membawa kita pada sebuah pemahaman akan panggilan kehidupan kita dan kuasa yang kita punya. Sama seperti tadi dibilang, kalau kita ini ngerti dan bisa bilang bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, maka
maka kita akan pegang kuncinya surga katanya. Kita akan pegang dan kemudian apapun yang kita ikat di surga akan terikat di bumi. Apapun yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu adalah sebuah kuasa yang besar sekali yang sebetulnya tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita kenal Yesus sebagai Mesias, cuman kenal Yesus sebagai Mesias saja, itu akan membawa kita pada sebuah pintu gerbang, kuasa, dan panggilan kita. Bukankah luar biasa? Hanya gara-gara kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias, anak Allah, penyelamat. Then everything has changed. And it really happened to my life and your life. Di hidup kita semua sebetulnya ini sudah terjadi. Kalau enggak kita semua enggak akan ada di sini. Tetapi hari ini saya pengen bawa kita lebih jauh untuk tahu dan mengalami siapa Tuhan. Untuk bisa masuk lebih dalam. Untuk bisa kenal lebih dalam. Ada sebuah permainan namanya catur. Kalau ada yang nggak tahu ini permainan apa, nggak apa-apa. I don't think millennial will know. Tetapi ada sebuah permainan namanya catur. Catur ini punya banyak sekali bidak atau banyak sekali bentuk-bentuk yang punya masing-masing fungsi dan masing-masing kelebihan, masing-masing kelemahan dan cara yang berbeda-beda. Kita tahu kalau pion itu jalan cuma bisa satu kali. Lalu kemudian kalau dia menyerang, dia harus menyerang ke samping. Kita tahu kalau benteng itu hanya bisa jalan lurus. Dan kita tahu kuda jalannya harus L. L-nya juga nggak bisa sembarangan L, sudah diatur L-nya. Lalu kemudian kita tahu kalau kuncung itu harus miring. Kalau dia ada di hitam, dia harus miring hitam. Kalau ada di putih, dia harus miring yang putih. Lalu kita tahu kalau menteri itu bisa pergi kemana saja yang dia suka. Lalu kalau raja hanya bisa jalan satu langkah saja. Masing-masing punya aturannya masing-masing. Dan ini semua baru kita bisa tahu, kita bisa ngerti, kita bisa jago kalau kita main. Kalau kita main lebih sering, kalau kita main lebih banyak, kita spend time waktu untuk bisa main ini, kita akan jadi lebih jago. Kita akan jauh bisa mengalahkan banyak-banyak orang karena permainan ini permainan strategi. Semakin sering kita main, kita makin tahu ini harus dimainannya gimana. Sama seperti pengenalan akan Tuhan kita. Bedanya dengan catur adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia nggak punya batasan harus kerja bentuknya L, nggak. Dia nggak punya batasan harus jalan di yang putih atau di yang hitam. Dia nggak punya batasan sama sekali. Tetapi kalau kita nggak pernah mengalami itu, kita juga nggak pernah tahu kalau Tuhan itu bisa begitu. Kalau kita nggak pernah ada di kondisi itu, nggak pernah ada di kondisi di mana nggak ada apapun lagi selain cuman bisa angkat tangan bilang Tuhan, nggak punya apa-apa lagi, cuman punya Tuhan, tolong Tuhan. Kalau kita nggak pernah ada dalam posisi itu, maka kita juga nggak tahu siapa Tuhan kita dan kemudian apa yang Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Do you get what I mean? Saudara bisa bayangkan bahwa kalau kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengalami, maka akan sangat sulit untuk kita bisa percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang besar dari mana? Saya bahkan nggak pernah berdoa, lalu juga nggak pernah dikasih. Saya juga bahkan mungkin nggak pernah minta karena saya takut nggak dikasih. Tetapi mungkin ada beberapa dari kita yang saya sudah sering minta, tetapi Tuhan juga nggak kasih. Dan saya belum pernah mengalami apa yang Tuhan, yang orang-orang lain ceritakan tentang Tuhan. Dan kalau saudara hari ini dengar message ini, dan saudara bilang, yes that's me. Hari ini saya punya kabar baik untuk saudara. Sebab saya mau ceritain sesuatu yang mungkin akan
punya relevansi yang sangat besar untuk kehidupan saudara. Tuhan kita tidak terbatas. Karena itu kita perlu mengalami untuk bisa bersaksi. Kita dipanggil untuk bisa bersaksi. Kalau untuk bersaksi kita perlu sesuatu terjadi baru kita bisa bilang, you know what? Tuhan kita itu dahsyat karena begini. Karena begini. Tetapi kita nggak bisa bilang kalau kita nggak pernah ngalamin. The more we know Jesus, the more we capture His calling over our life. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Petrus bilang itu, in that instant, Tuhan Yesus langsung bilang sama dia, you are Petros, kamu batu kecil. And upon this rock, dia bilang, dia lihat semua murid-muridnya, upon this rock, upon this Petra, batu besar, I will build my church. Dan kemudian kata church yang dia pakai adalah kata eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Called out, dipanggil keluar sana. Kenapa kita ini harus disebut eklesia? Tuhan Yesus cuma bilang kata eklesia 2 kali, dua-duanya di Matius. Dan salah satunya di sini. Dia pakai kata eklesia untuk kasih tahu kata gereja atau kasih tahu kata church itu karena kita menurut apa yang dia rancang itu seharusnya terpanggil keluar. Terpanggil keluar. Dan kalau kita terpanggil keluar, seharusnya kemanapun kita pergi, kita itu akan jadi terang. You have been called out because no matter how dim your light is, you are the light in the darkness. Ada banyak orang yang bilang, jangan saya, pastor tolong. Jangan cerita ini sama saya, karena saya ini bukan hamba Tuhan. Pastor tolong jangan ngomong gitu, karena saya ini gak ada sesuatu yang bisa disaksikan. Saya gak punya kesaksian yang begitu spektakuler sehingga mengharuskan saya untuk bisa cerita sama orang lain. Pastor tolong, kehidupan saya ini kayaknya flat-flat aja, gak ada sesuatu yang mungkin pantas untuk saya ceritain. Kata siapa? Siapa yang bilang? Cerita yang dibikin dalam kehidupan kita itu kan Tuhan yang bikin. Dan kalau Tuhan bikin seharusnya itu layak untuk kita bisa ceritain lagi. Layak untuk kita bisa bersaksi dengan apa yang sudah terjadi. Dan kalau kita tahu Tuhan bikin banyak hal, sebetulnya bukan kita nggak tahu tapi kita nggak nyadar. Ada banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita yang sebetulnya Tuhan ada di situ, tetapi seringkali kita nggak sadar bahwa itu Tuhan. Kita mungkin beranggapan bahwa ya it's supposed to be like that. Or yeah, I'm just lucky. Atau yeah, I work so hard for it. I earn it karena saya kerja begitu rupa ya memang itu pantas untuk saya. Kata siapa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan. Apabila dia tidak mengizinkan itu tidak akan pernah terjadi. So saya bisa bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi itu layak untuk disaksikan. Layak untuk diceritakan. Layak untuk kita jadikan kesaksian untuk cerita kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Ada satu tempat yang sudah dihancurkan tahun 95, pernah menjadi the most dense place on the earth. Tempat paling padat di seluruh dunia sampai akhirnya dia dihancurkan tahun 1995. Namanya adalah The Walled City of Kowloon di Hong Kong. Ini sebuah tempat yang tadinya dikuasai oleh China, lalu kemudian karena Hong Kong waktu itu sudah ditandatangan bukan bagian dari China dan dipinjamkan kepada Inggris, maka tempat itu yang tadinya adalah benteng pertahanan China
lalu kemudian jadi negara atau tempat yang tidak bertuan. Karena sedikit demi sedikit pasukan itu meninggalkan, lalu kemudian akhirnya tempat itu kosong, jadi sebuah gray area, semua orang bisa masuk tanpa punya izin, tanpa punya legal paper, mereka bisa stay di Hong Kong, lalu kemudian mereka bisa lari sehingga jadi tempat pelarian. Tempat ini jadi tempat yang paling berbahaya karena terjadi banyak sekali hal-hal yang tidak pernah terjadi di luar, tetapi terjadi di situ karena tidak ada yang tahu. Dibilang the city of darkness. Tempat yang gelap sekali. Kalau nanti saudara tertarik, saudara bisa Google, lalu cari foto-foto yang pernah sempat terdokumentasikan. Tempat itu gelap. Bahkan saat siang itu gelap. Sehingga lampu 5 watt aja ditaruh di situ, itu akan jadi sangat-sangat terang. Karena tempat itu gelap. Mungkin kalau kita nyalahin lilin, itu akan jadi penerangan yang sangat baik karena tempat itu gelap. Kemanapun kita pergi, dunia itu gelap dan kita itu terang. Kemanapun kita pergi, seberapa besar pun kita punya sinar, kita punya terang, it doesn't matter how dim your light is. Wherever you are the light. Amin. Kemanapun kita pergi, kita ini terang. Ayatnya nggak pernah bilang hendaklah kamu jadi terang. Tetapi ayatnya bilang bahwa you are the light of the world. You are the salt. Nggak pernah bilang you are supposed to be the light. Enggak. Nggak bilang hendaklah kamu jadi terang. Enggak. Tetapi kamu adalah terang. Sama seperti waktu Tuhan Yesus bilang sama Petrus, dia juga bilang bahwa kamu akan jadi dasar. Di atasmu akan kubangun gereja yang terpanggil keluar. Yang bisa bersaksi. Kemanapun kita pergi, kata eklesia itu nempel dalam DNA kita. No matter your circumstances, kita itu eklesia. Amin. Say eklesia. The church was being built not on a social agenda, but on the gospel of Jesus Christ. Ingat, kita itu nggak dipanggil buat jadi hebat, buat jadi nomor 1, buat jadi terkenal, buat jadi kaya raya, atau buat jadi influence people. Kalau itu semua terjadi, itu baik. It's okay, tapi kita tidak dipanggil untuk itu. We are called out untuk jadi Efesus 2 ayat 10 bilang agathos ergon. Allow me untuk pakai kata itu sebab kata itu artinya adalah to join him in the work he does. Untuk bisa bergabung dengan Tuhan, lalu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan apa? Pekerjaan mulia, agathos. Agathos ergon. Pekerjaan-pekerjaan yang baik, Alkitab kita terjemahkan. So panggilan kita adalah bersama dengan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kita nggak dipanggil karena gereja harus jadi hebat, jadi nomor 1. Enggak. Saya mau kasih sedikit aja, nggak banyak-banyak. Research teologi tentang apa yang terjadi di Matius 16. Yang sebetulnya ada 4 Injil kan ya, ada 4 buku yang sama persis. Yaitu kita bilang Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius itu kejadian yang sama dicatat juga oleh Yohanes di Yohanes 6 sesuai dengan waktunya. Secara kronologi ini tepat. Ketika selesai
membagikan makanan kepada 5.000 orang, lalu kemudian Yesus itu ngumpul, ngobrol dengan para murid-muridnya yang 12 dan yang lebih banyak lagi. Dan kemudian dia waktu ngobrol, mereka semua mulai menyadari bahwa Yesus ini tidak melakukan mukjizat terus-terusan. Sehingga mereka mulai restless dan mulai merasa bahwa, God, kalau nggak ada roti lagi, maybe we won't follow you anymore. Kita mungkin nggak akan ikut lagi karena ini nggak ada lagi roti. Yohanes 6 ayat yang ke-26, Yesus menjawab, "You have come looking for me not because you saw God in my action." Dari terjemahan The Message. Bukan karena kamu lihat aku sebagai Tuhan. Bukan karena kamu seperti Petrus lihat aku sebagai Mesias. But because I fed you, filled your stomachs, and for free. You came for free food. Dan Tuhan bilang, kalau begitu maka saya nggak bisa penuhin apa yang kamu minta. Bukankah kita seperti itu? Kadang-kadang. Saya percaya kita kadang-kadang aja kayak begitu, nggak terus-terusan. Kalau kita lihat, kita juga saat situasi sulit, kita kemudian minta sama Tuhan, God, why? God, why? Lalu kemudian waktu kita kebentur tembok, kita mulai tanya sama Tuhan, why? Kenapa begini? Kenapa situasinya sekarang begini? Kenapa seharusnya ini yang terjadi? Dulu selalu bilang dulu. Sekarang kenapa Tuhan begini? Kenapa saya dalam kondisi ini? Sama seperti murid-murid yang waktu itu ada di situ. Ayat yang ke-66 dan 67 dari Yohanes 6 bilang begini, after this a lot of his disciples left. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. They no longer wanted to be associated with him. Enggak ada urusan lagi sama Tuhan. Then Jesus gave the 12 their chance. Do you also want to leave? Apa kamu nggak mau kayak yang lain? Do you also want to live? Kenapa kamu semua masih ada di sini? Who do you think I am? Seringkali kita jadi seperti orang-orang itu karena kita mulai ngerasa bahwa Tuhan perlu untuk lakukan segala sesuatu yang kita minta. Cara dia jawab doa harusnya sesuai dengan saya mau dijawab. Bukan dengan caranya Tuhan. Sehingga we playing God. Kita yang jadi Tuhan. Bukannya Tuhan jadi Tuhan, kita berusaha untuk jadi Tuhan. Kita berusaha untuk atur dia supaya dia bisa jawab segala sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Dan saya rasa sepertinya bukan begitu yang dia mau untuk kehidupan kita. Dan seharusnya aturannya enggak begitu. Saya percaya kita semua ngerti sebetulnya Tuhan itu siapa. Be confident in who God is to us. Harusnya kita tahu, harusnya kita percaya. Kalau Tuhan itu Tuhan, kita harusnya serahin segala sesuatu ke tangan Dia. Be conscious of who we will be if we include God in our life. Kita akan jadi lebih baik besok. Kita akan jadi orang-orang yang jauh lebih daripada pemenang kalau kita libatkan Tuhan sejak hari ini. Kalau kita terus taruh Tuhan di kehidupan kita. Kalau kita terus libatin Tuhan di situ. Kalau kita tahu Tuhan itu Tuhan. Who do you say I am? Menurutmu Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan buat kita? Kalau Dia betul-betul Tuhan, harusnya kita taruh Dia di situ. He's a friend, but more than a friend, He's a God. Dia Tuhan. Dia memang sahabat,
Tetapi jauh lebih daripada sahabat, dia itu Tuhan. He's a king. But more than a king, he's a Lord. Dia itu Tuan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lawan dia. Dia punya kuasa yang begitu besar. Selain raja, dia sahabat, dia hakim, dia teman, dia juga hamba, dia juga Tuhan, dan dia juga Tuan. Menurutmu, siapa Tuhan itu? Come on, IFGF Singapore. Hari ini saya pengen ajak kita semua untuk bisa punya sebuah pemahaman bahwa kalau kita taruh Tuhan, seharusnya tidak ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Amin. Gak ada yang perlu disesali sebab segala sesuatu diizinkan oleh Dia. Dan kita bekerja sama dengan join Him. Kita bareng-bareng dengan Dia melakukan segala pekerjaan yang sedang Dia lakukan. Segala sesuatu yang Dia izinkan itu memang Dia izinkan dan bermanfaat untuk kita jadi kuat. Amin. Foto ini saya taruh untuk bisa tutup khotbah saya pada sore hari ini. Ini terjadi tahun 2018 di angka yang sangat cantik, 9 September 1999. Bandung waktu itu macet dan banyak sekali wedding yang terjadi hari itu. Tetapi hari itu kami kehilangan anak kami yang pertama setelah 10 tahun menikah dan mengharapkan hadirnya seorang anak. Ketika di umur yang ketiga bulan di dalam kandungan, dokter kasih tahu kita bahwa anak ini punya kelainan. Kemungkinan besar Rika, istri saya, punya resus yang berbeda dengan anak saya, dengan anak kami. Lalu akhirnya membuat kita jadi harus periksa ini, periksa itu, cek sini, cek sana, dan akhirnya kita bisa yakin bahwa Rika bukan angmo, tidak ada keturunan dari bule sama sekali, sehingga resus dia positif, dan maka kemungkinan resus anak kami yang negatif, sehingga terjadi kelainan. Dan dokter bilang mungkin dia tidak akan selamat sampai dilahirkan. Kalaupun dia sampai dilahirkan, maka dia tidak akan bertahan 1 hari. Kita sedih sekali, lalu kemudian saya ketemu dengan banyak sekali orang, ketemu dengan banyak sekali dokter, ketemu dengan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya minta didoakan, saya berdoa, imannya itu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sehingga terus kemudian kita jadi semakin kuat, lalu kemudian kita yakin sekali bahwa anak ini akan jadi anak yang miraculous, akan jadi anak mukjizat. Kami percaya sekali sampai tanggal 8 kita pergi ke dokter, lalu dokter langsung bilang begini, "Hei, sejak kapan tidak ada gerakan?" Saat itu kita berdua langsung pegangan tangan, kita tahu bahwa this is the time. Anak kami meninggal di umur yang 5,5 bulan di dalam kandungan. Saya sudah punya nama untuk dia, saya kasih nama Lois Amy Kusika. Lalu kemudian dikuburkan, harus dilahirkan secara normal, lalu dikubur. Ya bentuknya masih sangat kecil, muat di peti itu. Lalu kemudian hari Minggu, tanggal 9 September 2018, saya yang taruh dia di lubang pekuburannya, saya yang tutup. Dan kemudian sampai hari ini saya, dan entah sampai kapan saya akan coba untuk terus pelihara tempat itu, bukan karena saya percaya dia ada di situ, tetapi I want to keep it because I don't want to forget about her. Karena saya tahu Allah saya bukan Allah yang mengambil dan kemudian melupakan. Saya tahu Allah saya adalah the God of a second chance. Sehingga ketika selesai itu, saya belum pernah nangis senangis-nangis saya waktu itu, tetapi waktu kita pulang, kecewa nggak pastor? Kecewa, tentu saja kecewa. I'm a normal person, tentu saja kecewa.
Marah nggak sama Tuhan? Mungkin nggak marah, tetapi kecewa. Lalu bertanya-tanya, tentu saja ada pertanyaan, begitu banyak pertanyaan. I never cried that loud in my life before. Lalu kemudian, akhirnya singkat cerita kita punya, Rika hamil lagi, lalu kita punya anak yang sekarang, yang tadi Bapak Ibu Saudara lihat. Saya kasih nama Amy karena Amy adalah nama tengah dari Lois. Lois Amy, saya ambil Amy-nya untuk jadi nama pertama dari anak kami yang kedua, Amy. Lalu saya kasih nama Renata, Amy Renata. Renata artinya born again. It's a second chance. Ada kesempatan kedua. Amy Renata. It's a second chance for me and Rika to be a parents. It's a second chance for Amy untuk bisa ada bersama-sama dengan kita. It's a second chance from God. Our God is the God of second chance. Dia nggak pernah biarin kita tetap jatuh. Kita mungkin jatuh. Kita mungkin kecewa. Kita mungkin akan mengalami sesuatu hal yang kita nggak suka. Tetapi bukan berarti kita ditinggalkan. Allah kita tetap Allah. Who do you say I am? On that very day, I kneeled and I say, God, you are God. You are Alpha and Omega. Kau tahu dari awal ini akan terjadi, but you stay until it's finished. Sampai saya pulang, sampai saya kubur, saya pulang sampai rumah, God, I know that you are there. It's not, bukan karena segala sesuatu baik lalu kemudian Allah itu Allah. Bukan karena segala sesuatu dijawab lalu Tuhan itu Tuhan. Tetapi Dia itu Tuhan no matter what happened to our life. There's a resurrection from every death. Akan selalu ada kebangkitan dari setiap kematian. Sebab itu spesialitinya Tuhan. Dia akan selalu bikin kebangkitan dari sesuatu yang kita pandang mati. Dia akan bikin kebangkitan, kebangunan dari sesuatu yang menurut kita udah gak bisa dibangun. Dia akan bikin itu jadi besar, padahal kita pikir ini udah gak ada apa-apanya lagi. Dia akan bikin itu jadi hidup lagi, lalu kemudian punya lagi capacity, padahal kita pikir ini semua udah selesai. Our God is the God of second chance. He's that kind of God. Yang waktu kita tahu, kalau kita kenal God, you are the Son of God, you are the Messiah, then there is more. There is more. There is more. Ini terjemahan bebas yang saya bikin dari Matius 16 ayat yang ke-29. You will have total and unrestricted access to God's kingdom, as well as keys to unlock any and all doors. Kamu akan punya kunci untuk buka. Bukan punya satu kunci, kamu akan punya keys to unlock any and all doors. Akan ada banyak kemungkinan, kesempatan-kesempatan, new opportunities. There will be no more boundaries between heaven and earth. A yes is a yes and no is a no, here as there. Amen. Kalau kita tahu dan menempatkan Tuhan itu siapa, then ini yang akan terjadi. Cara kita taruh Tuhan dalam hidup ini akan impact ke banyak aspek dalam kehidupan kita. So be careful. Taruh Tuhan
di tempat yang pertama dan terutama. Kenal Tuhan baik-baik, alami Tuhan, dan kemudian you will see, you will have total access, all access to God's kingdom and keys to all doors. Amen. Let us bow our head, close our eyes. Saya mau berdoa untuk saudara semua. Saya percaya hari ini kita dapat sesuatu dan akan bawa pulang sesuatu. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua teman-teman yang ada di IFGF Singapura. Biar sungguh Tuhan yang pimpin setiap kehidupan mereka. Dan apabila mereka dengar baik-baik apa yang disampaikan, lalu kemudian melakukannya dalam setiap kehidupan mereka, to put God as God in their life, untuk taruh Tuhan di tempat yang pertama dan terutama, maka segala sesuatu yang mereka kerjakan akan berhasil. Apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Semua pergumulan yang sedang mereka alami, Tuhan akan kerja di sana. Tuhan akan bikin itu selesai dengan cara Tuhan. Mereka akan terus naik, tidak akan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan kemanapun mereka pergi, mereka akan membawa sukacita, damai sejahtera, dan juga mereka akan dipanggil orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, IFGF Singapore. God bless you.